Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hasna Faizah selaku dosen pengampu mata kuliah Fonologi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersedia menonton video presentasi dari kami. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helicia Fitriani. Saya sebagai moderator dan pemateri. Yang selanjutnya yaitu Nasya Aprilia sebagai pemateri 1, Naila Amri Fitra sebagai pemateri 2, dan Putri Salisa sebagai pemateri 3. Baiklah, langsung saja kita masuk ke presentasi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian suku kata. Nah, jadi apa sih suku kata itu? Jadi, suku kata ini dapat didefinisikan menjadi 3 aspek. Yang pertama ada aspek fisiologis, yang kedua ada artikulatoris, dan yang ketiga ada fonologis. Jadi kita bakalan bahas satu persatu. Nah, dari segi fisiologis, suku kata adalah ujaran dalam satu denyut nada. Dari segi artikulatoris, suku kata adalah renggangan ujaran dari satu puncak kenyaringan ke unsur tanpa kenyaringan. Dari segi fonologis, suku kata adalah struktur yang melibatkan fonem dan ciri seperti tekanan dan panjang. Jadi dapat kita simpulkan, suku kata adalah satuan ritmis terkecil dalam ujaran, terdiri dari beberapa fonem yang diucapkan dalam satu hembusan nafas. Dalam bahasa Indonesia, setiap suku kata memiliki vokal sebagai puncaknya dan dapat didahului atau diikuti oleh konsonan. Suku kata dapat berakhir dengan vokal atau suku buka atau konsonan yaitu suku tertutup. Baik, materi selanjutnya yaitu struktur suku kata. Nah, apa sih struktur suku kata itu? Jadi, struktur suku kata adalah susunan fonem dalam kata yang bisa terdiri dari satu atau lebih suku kata. Dalam bahasa Indonesia, suku kata dapat memiliki berbagai bentuk, seperti satu vokal atau V, vokal dan konsonan atau VK, konsonan dan vokal atau KV, serta kombinasi lainnya hingga struktur yang lebih kompleks. Pola suku kata ini bervariasi dari yang sederhana seperti dalam kata asli bahasa Indonesia hingga yang lebih kompleks biasanya berasal dari bahasa asing. Kadang-kadang fonem ditambahkan untuk memisahkan konsonan yang berdekatan. Contohnya, slogan menjadi selogan dan setrika menjadi seterika. C. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata berhubungan dengan kata sebagai satuan tulisan, sedangkan penyukuan kata berkaitan dengan kata sebagai satu bunyi bahasa. Pemenggalan kata tidak selalu berpedoman pada lafal kata. Misalnya, afiks pada kata dapat kita penggal walaupun tidak cocok dengan pelafalannya. Faktor lain yang penting dalam pemenggalan kata ialah kesatuan pernafasan pada kata tersebut. Permisahan suku kata pada dasar dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. A. Kalau di tengah kata ada dua vokal yang berurutan, pemisahan tersebut dilakukan antara dua vokal itu. Misalnya pada kata maaf yaitu ma-af. B. Kalau di tengah ada konsonan di antara dua vokal, pemisahan tersebut dilakukan sebelum konsonan itu. Misalnya pada kata enak yaitu nak. C. Sehubungan dengan kaidah B, karena eng, ni, sh, dan k melambangkan satu konsonan, gabungan huruf itu tidak pernah diceraikan sehingga pemisahan suku kata terdapat sebelum atau sesudah pasangan huruf itu. Misalnya pada kata ikhtiar yaitu ikhtiyar dan kata tanya yaitu tah dan nya. D. Kalau di tengah kata ada dua konsonan berurutan, pemisahan tersebut terdapat di antara kedua konsonan itu. Misalnya pada kata sandi yaitu san, di. Kalau di tengah ada 3 konsonan atau lebih, pemisahan tersebut dilakukan di antara konsonan yang pertama dengan yang kedua. Misalnya pada kata instrumen yaitu instrumen. Berkaitan dengan kata berimbuhan, imbuhan termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk dan partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya dalam penyikuan kata dipisahkan sebagai kesatuan. Misalnya pada kata makanan yaitu nan dan kata bagaimanakah yaitu manakah. Hubungan fonem dan grafem. Bahasa manapun di dunia ini akan diwujudkan oleh bunyi. Bunyi bahasa minimal yang berfungsi membedakan bentuk dan makna kata disebut dengan fonem.
Dalam linguistik, fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Istilah fonem yang bersangkutan dengan bunyi perlu dibedakan dengan istilah grafem yang bersangkutan dengan huruf. Fonem berbeda dalam wilayah bahasa lisan, sedangkan grafem berada dalam wilayah bahasa tulisan. Yang B. Realisasi grafemis. Realisasi grafemis adalah manifestasi dari fonem-fonem dalam bahasa yang muncul dalam bentuk tulisan atau teks tertulis. Ini mencakup cara bagaimana suara dalam bahasa diwakili secara grafis, yaitu melalui huruf, simbol, atau tanda tertentu. Ejaan yang baik ialah yang mempunyai dasar satu fonem, satu tanda atau grafem. Ejaan yang sempurna seperti itu disebut dengan ejaan fonemis. Akan tetapi, ejaan fonemis tidak pernah diperoleh karena penyusunan suatu ejaan hanya didasarkan oleh hal-hal ilmiah, tetapi juga pada kepraktisan dan tradisi ejaan fonemik. Sedangkan dasar praktis disesuaikan dengan keadaan masyarakat bahasa itu. Realisasi grafemis menjadi penting dalam memahami bagaimana bahasa lisan diubah menjadi bahasa tertulis, serta bagaimana variasi dialek atau pengucapan dalam bahasa lisan dapat tercermin dalam variasi penulisan. Bahasa dibedakan menjadi atas bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi segmental adalah bunyi bahasa yang dibagi-bagi atas bagian-bagian lain seperti vokal, konsonan, dan semivokal. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang kehadirannya tergantung dari kehadiran bunyi segmental seperti tekanan, nada, dan panjang atau jangka yang secara luas disebut dengan intonasi. Unsur segmental dinyatakan secara tertulis dan abjad, persukuan, dan penulisan kata, dan unsur suprasegmental biasanya dinyatakan secara tertulis melalui tanda-tanda baca atau pungutuasi. Pungutuasi direalisasikan berdasarkan dua hal utama yang komplementer, yakni 1. Unsur-unsur suprasegmental dan 2. Unsur sintaksis. Sistem pungutuasi atau tanda baca dalam bahasa Indonesia meliputi tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda elipsis, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung, tanda siku, tanda petik tunggal, tanda ulang, tanda garis miring, dan tanda penyikat. Baiklah, itu saja materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa presentasi selanjutnya.